Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Bunda Hanum, masih di Bunda Sana Sini. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Dan sesuai dengan judul, kali ini Bunda mau bercerita tentang seorang pemuda yang terkenal di langit, yang bernama Uwais Al-Qarni, yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, untuk terus support channel Bunda dengan cara di subscribe untuk yang belum subscribe, dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bunda. Oke, tanpa harus berlama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jadi nama Al-Qarni yang disematkan padanya ini mempunyai arti dalam bahasa Arab, yaitu penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui sosok Uwais Al-Qarni yang namanya tidak terkenal di bumi, namun terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena kesolehan dan ketaatan pada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir ia memiliki penyakit sompak atau penyakit kulit yang timbul bercak-bercak putih gitu di seluruh tubuhnya. Dan Uwais adalah sosok pemuda yang sangat soleh dan sangat giat bekerja ya. Dia sehari-hari menggembala domba milik tetangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uwais tinggal hanya berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidupnya miskin atau berkekurangan, tapi Uwais selalu bersyukur dan selalu mencintai dan menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi apapun yang ibunya minta. Hingga suatu ketika, sang ibu berkata kepada Uwais, "Uwais anakku, kemarilah sebentar nak." Lalu Uwais menjawab, "Baik ibu, apakah ada yang engkau butuhkan?" Dengan lembutnya dia menjawab dan berkata kepada ibunya. Lalu ibunya ini berkata, "Anakku sayang, sepertinya hidup ibu sudah tidak lama lagi. Namun ada satu keinginan yang ingin sekali terwujud." Uwais menjawab, "Jangan berkata seperti itu ibu, katakan padaku apa permintaan itu." Dia menjawab, "Sebelum hari itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji nak." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung dan sambil berpikir, "Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu ini, tapi mohon bersabarlah ya Bu, sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." Ibunya sangat bahagia dan tidak sadar sampai menangis sambil memeluk anaknya dan mengucapkan, "Terima kasih ya nak." Hingga suatu ketika Uwais merenung dan berkata, berdoa ya dia seperti ini, "Ya Allah, bagaimana hamba bisa membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta ini ke Mekah, sedangkan jarak Yaman ke Mekah itu sangatlah jauh dan harus melewati padang pasir yang tandus, sedangkan orang-orang pergi ke sana itu menggunakan onta. Seekor domba pun saya tidak punya." Uwais terus berpikir dan merenung, dan akhirnya menemukan ide. Pada keesokan harinya Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipeliharanya. Namun uangnya hanya cukup membeli satu ekor anak domba yang kecil, tapi Uwais tetap membelinya. Suatu hari Uwais menggendong anak domba itu untuk naik turun bukit. Orang-orang yang lewat dan melihatnya mencemooh, kalau kata zaman sekarang mah nyinyir gitu ya. Hingga ada salah satu orang yang melihat dan berkata, "Hei, coba lihat Uwais sedang apa dengan domba itu." Dan salah satu dari orang itu juga berkata hingga mentertawakannya dan mengejeknya bahwa Uwais sudah gila, katanya gitu. Namun Uwais tidak mendengarkan cemoohan itu. Saat itu yang dipikirkan hanyalah ibunya saja. Masya Allah. 8 tahun berlalu dan tibalah musim haji.
Anak domba Uwais semakin besar hingga beratnya itu mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais yang badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari naik turun bukit menggendong si domba ini, sekarang semua orang tahu yang tadinya mencemooh Uwais ini bahwa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanan untuk sang ibu. Masya Allah. Lalu Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan haji. Begitu besarnya pengorbanan dan cintanya terhadap ibunya ya. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Mekah. Dan di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Dan Uwais memanjatkan doa seperti ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Lalu ibunya mendengar dan berkata, bagaimana dengan dosamu, nak? Dan Uwais menjawab dengan lemah lembut, dengan terampuninya dosa-dosa ibu, maka ibu akan masuk ke surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga. Masya Allah, terharu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan mereka berdua ya. Seketika itu penyakit kulit Uwais, penyakit sompaknya itu yang bercak-bercak putih hilang seluruh tubuh, hanya saja meninggalkan satu bercak di telapak tangan ya, lingkaran putih. Dan Uwais bersujud dan mengucapkan terima kasih ya Allah sudah menyembuhkan penyakitku. Lalu sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah karena ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berat hati ibunya mengizinkan dan berkata, setelah urusanmu selesai, cepatlah pulang ya nak. Dan sesampainya di Madinah, Uwais mencari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menemukan, ia langsung mengetuk pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya Uwais. Lalu Uwais berkata, apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan Aisyah radhiyallahu anha menjawab, maaf sekali, Nabi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang berperang dan tidak tahu pasti kapan akan kembali. Mungkin sebulan atau bisa lebih dari sebulan. Dan Uwais sedikit bersedih ya dengan jawaban Aisyah radhiyallahu anha. Namun Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW atau pulang menemui ibunya. Bayangan sang ibu muncul di benaknya sambil berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, baiklah kalau begitu saya akan kembali ke Yaman karena ada seorang ibu yang tidak bisa ditinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari perang. Lalu Uwais kembali ke Yaman dengan perasaan haru dan sedih. Di satu sisi Uwais sangat ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, namun di sisi lain dia memikirkan ibunya yang lumpuh dan buta tinggal sendiri di rumah. Akhirnya ia memilih untuk segera pulang ke Yaman. Beberapa waktu berlalu, akhirnya peperangan itu telah usai dan Rasulullah SAW kembali ke rumah dan berjumpa dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal kedatangan Uwais Al-Qarni. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah sosok pemuda yang taat dan soleh. Dia sangat mencintai ibunya. Dan karena ketaatan dan kesolehannya itu, Uwais Al-Qarni dikenal sampai ke langit namanya, walaupun tidak terkenal di bumi. Seperti yang tersebut dalam hadis Sahih Syarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bercerita tentang sosok Uwais Al-Qarni ini kepada dua sahabatnya itu. Apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni, memintalah doa dan istighfar kepadanya, karena dia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih
Dulu sejak lahir ia menderita penyakit sompak. Namun atas kesolehannya dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya sampai pada akhir kematian Uwais Al-Qarni. Terjadi hal yang sangat menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Sungguh mulia sosok Uwais Al-Qarni. Pemuda yang tidak terkenal di bumi, namun ia terkenal di langit. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang namanya tidak terkenal di bumi, namun namanya terkenal hingga ke langit. Karena kesolehan dan ketaatannya ini ya. Dalam kisah ini kita dapat ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video ini, karena sesungguhnya kesalahan hanya milik aku dan kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa tinggalkan like dan komen di bawah. Kira-kira kita besok mau cerita apa lagi? Boleh langsung di komen aja ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jadilah pribadi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.